Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Ratna Dewi Lestari. Sebuah kisah yang berjudul Mule. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gadis berpakaian compang-camping dan beberapa luka di bagian tubuhnya itu menatap lurus ke depan. Matanya tidak henti memandang ke arah sana. Jantungnya bergemuruh kencang dengan kelopak mata yang melebar. Melotot melihat sekumpulan orang-orang dengan tubuh terluka dan pakaian penuh noda darah berkumpul di satu kandang besar. Mereka berteriak minta pertolongan. Terdengar tangisan, suara yang mengiba dan putus asa, penuh air mata. Kandang besar seperti kandang hewan, sama seperti yang ditempati Dara sebelumnya. Susunan jeruji besi mengelilingi tubuh-tubuh manusia yang ternyata ada yang tidak utuh. Bukan cuma Dara, orang tua tadi pun ikut dibawa. Mereka pun berteriak histeris saat melihat kumpulan orang-orang di dalam kandang. Hanya Dara yang terdiam dan terlihat pasrah, meski dalam hati ia berdoa agar Tuhan memberikannya kesempatan kedua untuk bisa kembali kepada orang tuanya. Dara seperti sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia pun menurut saat dibawa masuk ke dalam kandang, bercampur bersama orang-orang tadi yang begitu melihat dirinya, langsung bergeser dan seperti memberinya tempat. Tubuh gadis itu didorong begitu saja dengan tubuh yang masih terikat akar. Dara terjerembab, begitu juga dengan dua orang yang tidak ia kenal. "Lepaskan aku, lepaskan!" teriak wanita yang Dara perkirakan mungkin seumuran dengan dirinya. Dara saat itu berusaha untuk bangkit. Tiba-tiba saja merasakan tangan seseorang yang menyentuh bahunya dan membantunya untuk duduk. Gadis itu menggerakkan kepala, menoleh dan mendapati seorang wanita tengah baya dengan baju lusuh membantunya. "Terima kasih, Bu," ucap Dara terbata. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk dan mengulas senyum tipis. Tangannya dengan luas membuka pilihan akar di tubuh Dara hingga ikatan itu terlepas. "Kamu hebat, kamu tidak bersyarat sedikit pun. Semoga ada kesempatan kamu untuk bisa keluar dari tempat ini," ucapnya seraya membantu Dara untuk berdiri. Dara mengulas senyum getir. Rasanya untuk berontak pun percuma. Tenaganya yang tersisa tidak ingin ia buang sia-sia seperti gadis yang saat ini masih meronta dan menangis histeris sembari mengguncang-guncang jeruji besi. Suasana yang hening sejenak itu berubah menjadi riwah. Orang-orang yang semula berada di pinggir melipir kembali bergerak ke arah besi, berteriak meminta untuk dilepaskan. Dara masih bergeming. Di kondisi yang terjepit, Dara menutup matanya dan mengapit kedua tangannya. Ia menarik nafas dan membuang nafas secara bergantian, mencoba menetralkan rasa takutnya dan berdoa. "Teruslah berdoa, Dara. Teruslah berharap. Bantuan akan segera datang. Percayalah." Dara menyemangati dirinya sendiri hingga ia merasa kembali tenang. Ia yakin walaupun yang terburuk terjadi kepadanya, itu sudah takdir dan ia harus menerimanya. "Bagaimana aku bisa tenang, ah? Apa kau tidak lihat? Tadi makhluk-makhluk itu memakan manusia. Kita ini akan jadi santapan mereka berikutnya." Tiba-tiba saja konsentrasi Dara terpecah. Laki-laki yang bersama gadis tadi menarik paksa tangannya, membuat Dara mendekat ke arahnya. "Jangan kasar ya, kita nggak kenal," ketus Dara. "Maaf, aku cuma panik," jawab laki-laki itu. Ia melepaskan tangannya, sementara Dara mengalihkan pandangan ke arah gadis yang saat itu masih menangis dan berontak. "Apa pacarmu tidak bisa diam? Setidaknya ia bisa menghemat energi. Percuma menangis, kita tidak akan bisa lepas begitu saja dari tempat ini," ucap Dara dengan menyilangkan kedua tangan di dadanya. "Dia bukan pacarku, dia adikku," laki-laki itu menjawab singkat, lalu menatap ke arah Dara. "Apa kau tidak merasa takut? Kau sejak tadi hanya diam dan menatap tanpa penolakan." Selidik laki-laki bertubuh tinggi itu seraya berusaha menenangkan dirinya.
Dara bergeming beberapa saat, pandangannya ia alihkan ke arah barisan pepohonan tinggi, di mana makhluk-makhluk mengerikan itu tengah bertengger. Aku sudah dalam tahap pasrah. Sejauh manapun aku berlari, meskipun sudah sampai di rumahku sendiri, makhluk-makhluk ini terus mengejar dan membawaku kembali kepada mereka. Aku bisa apa? Hanya sebuah keajaiban yang bisa membawaku kembali. Itulah yang dikatakan seseorang yang terus berbisik di telingaku ini. Mata teduh Dara tampak basah, helaan nafasnya pun terdengar berat. Jadi, kau mau bilang kita tidak akan bisa pulang? Bebas, kita harus pasrah jadi santapan mereka. Aku tidak mau, ucap laki-laki itu dengan suara lantang. Itu benar. Orang-orang yang telah tertangkap tidak akan bisa keluar dari tempat ini bagaimanapun caranya, kecuali keluarga kalian datang untuk mengadakan penukaran nyawa kalian, entah itu dengan hewan atau nyawa keluarga kalian sendiri. Wanita yang tadi menolong Dara ikut bersuara di tengah tangisan dan teriakan orang-orang yang terdengar putus asa. Berdoalah agar saat bulan purnama naik, keluarga kalian datang dan menjemput. Kalau tidak, kita harus pasrah jadi santapan mereka. Imbunya lagi, lalu kembali ke sudut dan duduk. Tidak, aku tidak mau mati, tidak. Mendengar ucapan wanita itu, laki-laki itu berteriak histeris, seraya menjambak rambutnya. Ia terlihat frustasi. Dara hanya menangkap sekilas, lalu mencari ruang kosong dan duduk dengan memeluk kedua lutut yang ditekuk. Ia berusaha untuk tidak menjadi gila dan memilih terus beristighfar. Rupanya, seperti inilah rasanya jadi hewan kurban, menunggu giliran kematian. Setelah beristirahat beberapa menit, mobil yang dikendarai oleh bapaknya Dara akhirnya kembali melaju kencang menuju Alas Sewu, guna mencari tempat yang disebutkan istri dan mertuanya. Pandangan mata Endaru terus memperhatikan sekitar, berusaha mengingat-ingat tempat yang pernah mereka lalui, dan mencari jalan setapak, jalan menuju kampung keramat yang mereka akan tuju sekarang. Hingga akhirnya mata tua bapaknya Dara menangkap jembatan di kejauhan. Ia yakin jembatan itu yang dimaksud oleh mertuanya. Sepanjang jalan menuju jembatan, mobil melaju pelan dan akhirnya berbelok ke kanan. Saat ia melihat jalan setapak, darah Endaru berdesir. Jalan itu membawanya kembali pada kenangan buruk saat mereka masuk ke kampung iblis beberapa waktu yang lalu. Ia bergidik ngeri, tapi saat ia melihat gapura dengan tulisan kampung keramat, perasaan takut itu hilang begitu saja. Rupanya kampung itu tidak seseram yang ia pikir. Mobil berjalan pelan dan akhirnya menepi di dekat gapura. Papanya Dara turun diikuti Bagus dan Endaru. Mereka melangkah beriringan masuk ke dalam kampung yang tampak asri dan bersahabat. Tidak ada yang aneh di tempat itu, hingga seseorang mendekati bapaknya Dara dan langsung bertanya. Bapak datang ke sini untuk mencari sesepuh kampung, bukan? Mari ikut saya. Tentu saja tiga orang itu terkejut dan saling menatap. Dari mana laki-laki berpakaian hitam itu tahu? Namun alih-alih bertanya, mereka malah mengikuti laki-laki kurus dengan tinggi 160 cm itu menyusuri jalan kampung dan berhenti di satu gubuk bambu dengan atap daun rumbia yang terlihat kokoh. Ini rumah Nek Iya, beliau sudah menunggu kedatangan Anda, silakan masuk. Saya tunggu di luar, ucap laki-laki itu sopan. Setelah mengucap terima kasih, bapaknya Dara pun mengetuk pintu dan pintu terbuka perlahan. Seorang gadis muda menyambut kedatangan mereka dan mempersilahkan masuk. Saat mereka masuk, ternyata bukan hanya mereka, tapi ada beberapa orang yang menunggu dengan duduk di antara beralas tikar pandan hutan. Belum lagi hilang rasa heran, Endaru dikejutkan dengan seseorang yang baru keluar dari dalam ruangan. Wanita tua itu mengulas senyum pada Endaru. Masih ingat saya, Nak? Iya, saya yang menunjukkan jalan pulang waktu itu. Silahkan duduk, Nak. Endaru dan bapaknya Dara tidak menyangka jika wanita yang dipanggil Nek Iya itu ternyata tidak terlalu tua. Ia terlihat kuat dan juga ramah. Nek Iya lalu duduk berhadapan dengan beberapa orang yang juga tengah menunggunya dari tadi. Endaru dan bapaknya Dara menunggu giliran. Satu persatu orang maju dan berkonsultasi dengan Nek Iya. Mereka tampak beragam. Sepertinya bukan hanya orang-orang yang berada dalam kampung itu, tapi juga dari luar. Sama seperti Endaru dan juga keluarga Dara. Endaru memperhatikan seisi rumah yang terbuat dari bambu itu. Tidak ada yang aneh, tampak seperti rumah biasa. Tidak seperti rumah dukun pada umumnya,
yang syarat akan hal mistik dan benda-benda keramat. Meskipun kampung itu bernama Kampung Keramat, tapi suasana di kampung itu sama sekali tidak membuat bulu kuduk merinding. Walaupun kampung sedikit menjorok masuk ke dalam hutan, orang-orang yang tinggal di sana cukup beragam. Hanya saja rumah yang mereka tempati mayoritas terbuat dari bambu dan atap rumbia. Sudah ada listrik, terbukti dari lampu-lampu yang terlihat di tengah-tengah langit-langit rumah. Giliran kita, bapaknya Dara menyenggol lengan Endaru. Pemuda itu sedikit tersentak dan langsung mengalihkan pandangan ke arah laki-laki parubaya yang ada di sampingnya. "Iya Om," jawabnya diiringi anggukan. Endaru dan laki-laki itu merangkak mendekati wanita parubaya yang saat itu tengah menatap lekat ke arah mereka. Tempat itu seketika sepi, dan hanya ada mereka berempat saat gadis yang tadi menyambut mereka keluar dari rumah dan menutup pintu pagar. "Silakan, katakan apa yang membawa kalian ke tempat ini," ucap wanita itu dengan mimik wajah yang tampak serius. Sesekali ia memandang ke arah belakang tubuh bapaknya Dara. Endaru kepo, matanya menatap ke arah belakang tubuh lelaki itu dan wanita itu bergantian, tapi tidak satupun jawaban ia temukan. Tunggu dulu, aku ingin bicara dengan sosok yang ikut bersamamu." Dek, seketika mereka saling pandang. Endaru, bapaknya Dara dan Bagas saling menerka siapa yang akan diajak bicara. Tapi ternyata wanita itu malah bergeming, diam dan menutup kedua matanya, menarik nafas dalam dan membuangnya perlahan. Itu ia lakukan berulang kali, lalu kembali diam dan mengepal erat kedua tangannya dalam posisi bersila. Suasana mendadak hening, baik Endaru, bapaknya Dara ataupun Bagus memilih diam dan memperhatikan apa yang diperbuat oleh wanita itu. Siapa sebenarnya yang akan diajak bicara? Kenapa wanita itu malah diam dan menutup matanya? Lenguan panjang yang terdengar membuat para laki-laki itu menatap takut. Mereka bergeser menjauh. Tiba-tiba wanita itu membuka mata dan tersentak. Ia kembali menarik nafas, tersegal, seperti orang yang baru saja bangkit dari kematian. Matanya melotot dan menatap ke arah bapaknya Dara. "Anakmu dalam bahaya. Kalau sampai nanti malam kita tidak bisa membawanya pulang, maka kamu harus rela. Kalau nanti mereka menawarkan sesuatu, ambil dan jangan tolak. Dan jangan membuat mereka marah dan berlakulah sesopan mungkin. Jika nanti mereka menawarkan kalian, ambillah yang berwarna putih saja, jangan makanan lain. Atau kalian akan tinggal di dalamnya dan menjadi pengganti Dara. Satu yang harus benar-benar kamu ingat, makhluk itu akan mengelabuhimu dengan berbagai cara. Saranku, jangan pernah tolak apapun yang mereka tawarkan. Anakmu bisa saja berubah bentuk nantinya. Kamu jangan sampai salah ambil keputusan." Panjang lebar wanita itu memberikan petua untuk bapaknya Dara. Bukan hanya orang tua itu, tapi Endaru dan juga Bagus mendengar dengan seksama. "Jadi, kapan kita akan menjemput Dara?" tanya bapak Dara dengan terbata. "Hari ini juga. Aku akan menuntun kalian masuk ke sana. Pilih salah satu dan satu tinggal di sini." "Maksudnya, Nek?" "Kamu tidak bisa membawa kedua anak laki-laki ini karena sangat berbahaya. Salah satu yang tinggal, ia harus membisikkan kalimat yang akan aku berikan saat tubuh kalian mengejang agar sukma kalian kembali. Dan ingat, ini tentu tidak gratis. Setelah anakku bisa kembali ke tubuh, kau harus menyembelih kambing sebagai pengganti. Apa kau sanggup?" Tidak perlu menunggu lama, pria itu langsung mengangguk dan menyanggupi. "Kalau begitu, nanti saat azan maghrib berkumandang, kalian langsung berwudu, sholat, dan ritual kita laksanakan." Saat semburat jingga mulai terlihat di sela-sela dedaunan, Endaru, Bagus dan juga bapaknya Dara berangkat pergi ke surau yang tidak jauh dari rumah Neia, diiringi suara lantunan tahmid yang terdengar lantang. Bangunan sederhana yang ditumbuhi lumut di beberapa sisinya itu terlihat ramai oleh bapak-bapak, tapi tidak dengan ibu-ibu. Mereka terlihat ramah dan saling berbincang sebelum sholat jamaah dilaksanakan. Suasana begitu syahdu, tapi itu sebelum sinar matahari hilang dan berganti rembulan. Dan ketika berganti malam, orang-orang itu pergi dari surau dengan terburu-buru. "Cepat pulang, bahaya jika berada di luar rumah saat malam," bisik salah seorang bapak-bapak berkumis tebal pada Endaru. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi dan berbekal pada pengalaman yang sebelumnya, Endaru seolah mengerti
kampung itu disebut kampung keramat, pasti ada sebabnya. Cepat-cepat Endaru mengajak ayahnya Dara dan Bagus untuk segera kembali ke rumah Neia. Benar saja saat mereka melewati rumah-rumah warga, rumah-rumah itu langsung terkunci rapat dan suasana berubah menjadi sunyi karena tidak ada orang yang berada di luar rumah. Cepat masuk, panggil Neia yang saat itu sudah berada di depan pintu rumahnya. Ia melambaikan tangan dengan sikap yang waspada. Ada apa, Nek? Jangan banyak tanya, cepat masuk ke dalam rumah. Neia langsung menarik tangan Endaru agar pemuda itu cepat masuk. Sementara bapaknya Dara dan adiknya Dara sudah berada di dalam rumah. Baru saja Neia menutup pintu, terdengar auman yang langsung membuat jantung bergemuruh. Endaru lalu menatap ke arah jendela saat melihat bayangan di kejauhan. Ia bergerak mendekat ke arah jendela dan ketika wajahnya tepat di depan jendela, ia melihat dengan jelas hewan besar berjalan tegap dan santai melewati satu persatu rumah dengan tenang. Hewan bermotif loreng-loreng itu sempat menatap ke arah Endaru sesaat yang langsung membuat tubuh Endaru membeku seketika. Dia bukan harimau biasa. Kami menyebutnya Mbah Macan. Beliau yang telah menjaga kampung kami. Beliau tidak akan pernah menyerang warga asli kampung kami, tapi tidak dengan pendatang. Itu sebabnya jika malam orang-orang kampung tidak akan ada yang berani keluar, karena memang banyak pula pendatang yang menikah dengan warga asli, dan itu bisa mengancam keselamatan jiwa mereka. Papar wanita itu sepanjang lebar. Sudah, jangan biarkan kejadian ini mengganggu ritual kita. Kita harus segera menjemput Dara sebelum bulan purnama berakhir malam ini. Tiga laki-laki itu mengangguk setuju. Mereka lalu menuruti apa yang diucapkan oleh Neia. Neia duduk bersila, sementara Endaru dan bapaknya Dara berbaring berjejer di hadapannya. Neia lalu mengajarkan sebuah mantra sebelum mereka bersama menutup mata. Bersama, mereka merapal mantra yang membuat dua orang laki-laki itu mengantuk. Saat kedua mata laki-laki itu terpejam, tiba-tiba, "Papa, Dara." Laki-laki parubaya itu tiba-tiba saja membuka matanya. Kepalanya bergerak dengan mata yang mengawasi sekitar. "Jangan bangun, anakku masih di sana. Jangan pernah buka mata kalau belum aku suruh." Dek. Laki-laki itu terdiam, menoleh dan menatap wanita yang masih terpejam. Kata-kata yang terlontar dari mulutnya membuat laki-laki itu tersadar dari kesalahannya. Ia cepat-cepat merebahkan kembali tubuhnya dan berbaring dengan tangan bersedekap di dada. "Ulangi bacaannya, resapi dan jangan sedikit pun melakukan pergerakan. Apapun yang terjadi, diam dan fokus. Jika ada yang tertinggal, ritual tidak bisa dilakukan dan Dara akan semakin dalam bahaya." Suara wanita itu terdengar seperti nada ancaman, membuat Endaru, bapaknya, Dara dan Bagus menahan nafas beberapa saat. Apalagi laki-laki parubaya itu yang tadi sempat membuat kesalahan, ia benar-benar tidak enak hati. "Suara alam gumebyar, gendong sukmo en petengan, urip sing bakal ilang, kulong gawa bali, jagat kabeh dari saksi, urip sing tak gawa mule." Mereka mengikuti ucapan Neia dengan perlahan dan lantang, berusaha fokus demi untuk bisa bertemu dengan Dara. Mereka tidak ingin ada kesalahan yang akan membuat Dara dalam bahaya. Perlahan rasa kantuk mulai menyergap, suasana mendadak sepi dan sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan binatang malam di antara desiran angin. Semakin terlena dan terbuai tidak sadar, entah sejak kapan mata tertutup rapat dan suara dengkuran lirih terdengar. Bagus membuka mata saat merasakan tepukan pelan di bahunya. Pemuda beralis tebal dengan tubuh yang kurus itu terjingkat dan mengusap matanya yang tadi sempat terpejam. Ia menoleh dan mendongak, menatap ke arah gadis yang tiba-tiba ada di sampingnya. Ia sempat terkejut karena tidak tahu kapan gadis itu muncul. "Kamu jangan tidur. Kalau kamu tidak tepat waktu membaca mantra yang tadi Neia kasih, dua laki-laki itu tidak akan kembali," tutur gadis berkulit sawo matang itu dengan mimik wajah serius yang membuat pemuda itu menelan ludah. Bagaimana jika tadi ia benar-benar terlelap? Ia tidak bisa membayangkan jika karena keteledorannya ia akan kehilangan bapak kandungnya. "Terima kasih telah membangunkanku," ucap Bagus terbata. Gadis itu mengangguk dan menyunggingkan senyum. Ia lalu duduk tidak jauh dari Neia yang duduk bersila dengan kedua tangan yang dikepal di atas dua pahanya. Tidak banyak percakapan berikutnya setelah gadis itu berkata,
Aku akan menemanimu. Setelah nenek mengembuskan nafas pertama, kamu cepat baca mantra tadi dan sebutkan 2 nama mereka yang tengah tertidur dengan 1 tarikan nafas. Pemuda itu hanya mengangguk pelan dan gadis itu lalu bangkit. Aku akan membuatkanmu kopi. Apapun yang akan kau lihat malam ini, jangan beranjak dari dudukmu. Kau akan mengerti kenapa kampung ini disebut kampung keramat. Tapi tenang saja, rumah ini dan rumah yang lain aman asal kau tidak keluar rumah saat waktu sudah gelap. Lagi-lagi ucapan gadis itu mampu membuat jantung pemuda itu berdentum tidak karuan. Sebenarnya ada apa dengan kampung ini? Kenapa pantangan sekali orang-orang keluar saat malam hari? Benar saja, tidak lama setelah gadis itu pergi dan berjalan ke arah belakang rumah, Bagus mendengar suara desiran dari luar. Suara itu terdengar seperti suara ular, begitu dekat dan mengusik ketenangannya. Shh, shh. Bagus menyentuh tengkuknya dan mengusapnya perlahan, mencoba membuang rasa takut karena merasa seperti tengah diperhatikan. Angin yang masuk dari sela-sela lubang menambah rasa tidak nyaman, apalagi saat ini tengah sendirian. Tidak ada suara pergerakan dari gadis itu di area dapur. Apakah gadis itu pergi keluar? Kenapa sama sekali tidak terdengar suara dentingan? Bukankah ia telah membuat kopi panas untuknya? Bagus menghembuskan nafas kasar saat suara desisan itu berubah menjadi suara jejak tanpa kaki. Bukankah tidak ada orang yang berani keluar malam-malam? Lantas suara kaki siapa itu? Bagus, buka pintunya, Gus. Jantung Bagus bergemuruh kencang. Ritme detak jantungnya semakin cepat saat ia mendengar suara wanita dari arah luar. Sejenak ia diam, berusaha menuruti apa yang gadis tadi bilang. Tapi rasa penasaran membuatnya ingin tahu siapa yang tengah memanggil dirinya. Ia kemudian memutuskan untuk menoleh ke arah belakang tapi... Mas Bagus. Shh. Tubuh Endaru seperti ditarik dengan kencang dari belakang. Kekuatan yang sangat dahsyat itu membuat Endaru tidak mampu melawan. Hanya bisa pasrah saat tubuhnya seperti tersedot dan entah akan bermuara di mana. Di saat kepasrahan itu ia berikan, saat itu juga wajah Utari yang manis membingkai dalam bayangan. Wajah cantik dengan senyum yang manis itu telah menarik perhatian sejak pertama ia berjumpa. Meski ia harus mencuri pandang karena tidak kuasa menahan debaran di dalam dada saat mata mereka bertemu dan menciptakan sebuah getaran. Utari, gadis pendiam dan tidak banyak bicara. Di matanya, gadis itu pun tampak berani dan santun. Ia melihat banyak kelebihan yang ia dambakan pada seorang wanita. Namun sampai detik ini ia belum berani untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini tersimpan. Ia takut akan ditolak, karena pertemuan mereka teramat singkat dan pastinya dia tidak mau dicap sebagai laki-laki pengobrol cinta belaka. Di saat seperti ini, saat hidup dan mati, entah kenapa tidak sedikit pun Endaru melupakan Utari. Gadis itu seolah menjadi magnet untuknya kembali. Semakin yakin ia akan selamat, meski hatinya berkata lain. Siapa yang bisa memprediksi apa yang akan ia hadapi? Bukankah pengalaman-pengalaman sebelumnya sudah menjadi pelajaran penting bahwa apa yang akan ia lalui saat ini bukan perkara mudah dan bertaruh nyawa? Sesuatu yang menariknya itu melempar tubuhnya begitu saja dan tubuh itu mendarat keras di atas tanah lapang. Endaru terpekik saat merasa sakit di sekujur tubuhnya karena terlempar dan mendarat di atas tanah yang bercampur dengan batu-batu kerikil. Bukan hanya ia, tapi juga bapaknya Dara. Endaru yang tersadar lantas bangkit dengan susah payah dan mendekati orang tua yang tengah kesakitan. Kalian jangan manja, cepat berdiri karena waktu kita tidak banyak. Suara Neia terdengar lantang. Ia ternyata sudah berdiri tepat di samping bapaknya Dara. Entah kapan ia berdiri di situ, tapi itu sontak membuat dua pria itu terkejut. Tapi mereka cepat tersadar bersama-sama bangkit. Mereka lalu berjalan mengikuti Neia yang sudah mendahului. Entah kemana mereka akan pergi, tapi itu membuat nyali mereka semakin ciut. Apalagi saat merasakan ada berpasang mata yang tengah mengawasi mereka. Sebuah parang panjang melayang ke udara, kemudian melesat dengan cepat ke arah leher wanita yang saat itu tengah terbaring dengan tangan dan kaki diikat. Cerak! Berpasang-pasang mata menatapnya dengan perasaan ngeri. Tidak ayal mereka yang tidak tega memilih untuk menutup mata atau memalingkan wajah agar pemandangan ngeri itu tidak tersaji di depan mata. Tubuh wanita itu menggelepar saat bagian tajam benda itu
menancap dan menggores lehernya, menciptakan luka menganga dan memutuskan urat-urat serta memotong tulang yang menghubungkan tubuh dengan kepala. Darah segar mengucur dan menciprat ke sekitar. Kepala itu jatuh menggelinding saat terpisah dari tubuhnya, menciptakan suasana riuh tawa dan tepuk kegembiraan. Keheningan tercipta saat seorang wanita berkebaya hitam dan seorang laki-laki berpakaian hitam seperti pendekar dengan caping yang menutupi kepala datang. Makhluk hitam besar dengan tubuh manusia berkepala anjing sempat menyalak beberapa detik, seperti menyambut kedatangan dua makhluk yang saat itu pernah menculik Dara. Tapi kemudian mereka langsung diam dan menyingkir memberi jalan. Sedangkan makhluk bertubuh tinggi berbulu dan perut buncit yang bertugas sebagai seorang penjagal menundukkan tubuh memberi hormat. Kemudian kembali tegak dan bergeser dari sisi wanita yang terbaring tanpa nyawa. Sepasang makhluk yang disinyalir Dara adalah pemimpin dari makhluk-makhluk astral pemakan daging manusia itu, lalu menatap lekat manusia malang itu dengan menyunggingkan senyum lebar yang mengerikan. Kesenangannya itu tiba-tiba terusik dengan suara gaduh perempuan yang menangis histeris di dalam kandang, membuat orang-orang yang berada di tempat yang sama semakin ketakutan. "Sudah, diamlah dek, tenang," ucap kakaknya yang saat itu berusaha mendiamkan adiknya yang histeris ketakutan. "Tidak, aku tidak mau mati. Kak, aku ingin pulang," ucapnya dengan tangis yang terus berderai. Ia berontak menjerit seperti orang gila. Dara hanya mampu menatap Iba, bukan ia tidak kasihan, tapi memikirkan nasibnya sendiri pun kepalanya rasanya sudah mau meledak. "Diam!" Seketika gadis itu diam saat mendengar suara keras yang menggelegar. Tubuh-tubuh manusia yang menjadi sandera itu bergetar, termasuk Dara yang saat itu tengah memeluk kakinya yang ia tekuk di sudut kandang. Mata mereka menatap takut sosok makhluk bertopi caping yang ternyata memiliki mata putih dan luka menganga di pipi sebelah kanannya. "Kalian semua akan mati. Satu persatu dari kalian akan menyusul malam ini saat bulan purnama penuh. Darah kalian akan mengenang. Kami akan berpesta pora. Tidak ada seorang pun dari kalian yang akan hidup." Ucapan makhluk itu bukan hanya menimbulkan rasa takut, tapi juga rasa putus asa yang begitu mendalam. Orang-orang itu langsung tergugu, tidak terkecuali Dara yang tidak mampu menahan air matanya, mengingat papa dan mamanya, serta adik kandung satu-satunya. "Mama, papa, maafkan Dara." "Bagus, maafkan kakak, Gus." Lirih ucapan itu keluar dari bibir Dara yang pecah-pecah karena kering kehausan. Ia sama sekali tidak pernah menyentuh darah-darah yang disediakan oleh makhluk-makhluk berbagai bentuk yang saat ini mengelilinginya. Dara memilih berpuasa dan menahan dahaga serta rasa lapar, meskipun makhluk-makhluk itu juga memberi makan daging mentah dan jeroan. Bukan cuma jijik, tapi bisikan di dalam kepalanya yang terus-menerus berbicara mengingatkan dirinya untuk tetap bertahan, tidak menyantap makanan yang sama seperti yang dimakan makhluk-makhluk berbentuk mengerikan yang sedang mengincar dirinya untuk dijadikan santapan. "Bawa mayat itu dan lemparkan di kumpulan mereka yang melakukan pesugihan. Lalu bawa gadis itu ke sini. Dia sudah membuat onar. Aku benci manusia berisik," ucap laki-laki bercaping itu di samping wanita berkebaya yang mengamit kedua tangannya dengan tatapan sinis dan serangkaian senyum mengejek. Beberapa makhluk bertangan panjang melebihi panjang kakinya dengan tubuh kurus dan mata cekung bergerak mendekati kandang yang berisi manusia. Bukan cuma penampakan mereka yang mengerikan, dengan kain putih seputih kapur dan gurat-gurat nadi yang membiru, tapi juga kuku-kuku panjang hitam yang ujungnya seperti belati, tergores sedikit saja sudah pasti akan mengucurkan darah segar. Tubuh Dara mengkerut dengan tatapan nanar saat makhluk itu mulai bergerak ke arah tempat di mana ia berkumpul dengan manusia sandera mereka. Gadis itu terhimpit dengan tubuh-tubuh manusia lain yang bergerak ketakutan. Tidak ingin menjadi santapan berikutnya meski mereka tahu saat ini bukan giliran mereka, melainkan gadis yang sejak tadi meringis ketakutan. Gadis itu histeris saat makhluk itu masuk ke dalam kandang dan mengulurkan tangan kurusnya yang putih pucat, berusaha menggapai tubuh gadis yang saat itu berteriak histeris sembari memeluk tubuh kakaknya. Brak! Tubuh tinggi laki-laki itu terpental saat tangan makhluk itu berusaha memisahkan dirinya dengan adik kandungnya.
Bukan hanya terpental, tapi luka sobek menganga di lengan karena tergores kuku panjang tajam membuat pemuda itu kesulitan untuk kembali berdiri dan membantu adiknya. "Vina, Vina!" Jeritnya memanggil nama adiknya yang histeris dan meronta di dalam cengkraman makhluk kurus telanjang yang saat itu tengah menyeret tubuh langsingnya. Kak Fajar, tolong Vina, Kak!" Tangis gadis bernama Vina itu membahana, membuat hati yang mendengar menjadi nyeri karena tidak dapat menolong dirinya. Pemuda itu berusaha bangkit, tapi luka yang begitu besar membuatnya sulit bergerak. Dara yang sejak tadi hanya mampu melihat dalam ketakutan perlahan bergerak mendekat. "Jangan bergerak, lukamu parah," tutur gadis itu dengan berbisik. Pemuda itu diam, menggigit bibirnya dengan air mata yang merembes di kedua ujung mata. "Lepas, aku harus nolong Vina, dia harus selamat." Pemuda itu menyentak tangan Dara dan menyentuh lengannya. Dara diam, ia mengalah, memperhatikan pemuda itu yang meringis, tapi tetap berusaha untuk menolong adiknya. Ia merangkak berusaha dengan berbagai cara agar dia bisa menggapai adiknya. Tapi belum sampai di pintu kandang besi, tubuhnya ditendang makhluk lainnya hingga pemuda itu kembali terhempas ke dinding besi, terhentak dan memuntahkan darah kental merah kehitaman. Manusia yang lainnya hanya terpaku menatap ngeri kejadian demi kejadian yang menimpa sesamanya tanpa mampu mereka bantu. Kali ini pemuda itu hanya mampu mengerjapkan mata, seluruh tubuhnya sakit. Di sisa tenaga yang ia punya, hanya mampu menatap kepergian adiknya yang diiringi derai tangis dan teriakan menyayat hati. Samar-samar ia melihat adiknya itu diikat, lalu dibaringkan di atas batu datar besar, dikelilingi makhluk-makhluk bermacam bentuk yang terlihat tidak sabar untuk menunggu kematiannya. Mereka ingin segera menikmati daging gadis itu, seperti makhluk berkepala anjing yang sedang pesta pora memakan daging wanita malang tadi. Air mata tidak mampu lagi terbendung saat melihat leher adik kesayangannya ditebas dengan parang panjang dan kepalanya menggelinding seperti wanita tadi. Tubuh gadis itu menggelinjang dan bergetar hebat saat darah dari lehernya yang terputus. "Vina, maafkan kakak." Semua orang-orang di dalam kandang semakin ketakutan. Susah payah menelan ludah saat satu persatu dari mereka dibawa dan kejadian itu terus berulang. Dara pun hanya mampu menangis dalam diam. Jantungnya bergemuruh menunggu giliran yang sebentar lagi akan sampai hingga akhirnya. "Dara, sebentar lagi giliranmu." Setelah berjalan melewati hutan lebat dan gelap, Endaru, bapaknya Dara dan juga Neia akhirnya sampai di sebuah tempat. Gerbang besar terbuat dari besi berkarat menghalangi langkah mereka untuk masuk. Neia berdiri sembari kemat-kamit sebelum akhirnya datang dua makhluk yang membuat Endaru dan juga bapaknya Dara melotot dengan tubuh yang membeku ketakutan. "Jangan takut. Kalau kalian takut, makhluk-makhluk itu akan mengambil sukma kalian. Bukan hanya Dara yang tidak bisa pulang, kalian juga. Hal yang wajar karena saat ini kita sudah berada di dunia berbeda. Ingat pesanku ini. Bersikaplah berani dan jangan tunjukkan ketakutan kalian. Karena bisa jadi di dalam kalian akan melihat hal-hal yang lebih menakutkan daripada ini." Neia memperingati dengan suara ditekan. Endaru dan bapaknya Dara meneguk ludah susah payah, berusaha menormalkan kembali debaran jantungnya yang sejak tadi tidak beraturan saat melihat dua makhluk dengan rupa mengerikan sedang mendekati mereka. "Nyuwun sewu, kula badhe kepanggih Gusti Raja Landoro Ratu Nilam Sri Kencana Weling," ucap wanita tua itu saat berhadapan dengan dua makhluk yang saat itu berada di dalam gerbang. Dua makhluk berkepala anjing dengan tubuh manusia yang membawa tombak panjang itu lalu berucap, "Ada perlu apa? Kamu ingin bertemu dengan sang Baginda Raja?" Sedikit menundukkan tubuhnya, Neia kemudian menjawab ucapan mereka. "Aku ingin membawa pulang seorang wanita bernama Dara. Aku bakal mengganti dengan apa yang dipinta Baginda." Dua makhluk itu langsung diam lalu saling bersih tatap, kemudian salah satu dari mereka kembali berbicara. "Kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan berbicara dengan sang raja. Jika sang raja mengizinkan kalian masuk, aku akan membuka gerbang ini." Neia mengangguk sembari mengamit kedua tangannya seolah memberi penghormatan yang teramat sangat. Saat dua makhluk itu pergi meninggalkan mereka, Neia memutar badan dan menatap lekat bapaknya Dara dan Endaru secara bergantian.
Jangan ada yang buka suara saat aku sedang berkomunikasi dengan Baginda Raja atau Ndoro Ratu. Siapapun yang nanti kita hadapi, mereka adalah pemimpin dari makhluk-makhluk di sini. Cukup aku yang berbicara dan kalian diam saja. Apa kalian mengerti? Karena jika sedikit saja kalian membuat kesalahan, maka nyawa kita semua akan berada dalam bahaya. Lagi-lagi Neia memperingati. Belum lagi sempat dijawab, ia kembali memutar tubuh ke arah depan, menatap sosok yang berjalan di kejauhan. Sosok anggun berkebaya ungu dengan pinggang yang dililit kain, dengan rambut disanggul itu membuat Endaru melebarkan kelopak matanya. Ingatannya kembali pada masa di mana ia bertemu sosok mirip dengan wanita itu. Ya, sosok itu sangat mirip penjual warung sate gaib yang pernah ia datangi. Ingin rasanya Endaru bertanya kepada Neia, apakah sosok itu adalah orang yang sama, penjual sate itu dan wanita yang saat ini tengah berjalan ke arahnya. Sosok itu berhenti tepat di depan gerbang berkarat yang dilingkari dengan tanaman rambat. Ia berdiri anggun dan menatap 3 orang yang berada di seberangnya. Tatapan matanya terhenti ke arah Endaru dan ia mengulas senyum yang tampak mengerikan dan penuh arti. Endaru yang takut memilih untuk menunduk dan memutus pandangan mereka yang saling bertemu. Ia lalu mengalihkan pandangan ke arah Neia, menatap wanita itu lekat dari ujung rambut hingga ujung kakinya. "Ada apa? Kamu ingin ketemu dengan saya?" Tanyanya dengan suara lembut tapi terdengar menakutkan di telinga Endaru dan juga bapaknya Dara. "Mohon maaf Ndoro, saya ingin meminta anak perempuan yang namanya Dara. Saya akan mengganti dengan apapun sesuai dengan apa yang Ndoro minta," ucap Neia dengan tubuh yang sedikit ia tundukkan sebagai rasa hormat dan kepasrahan. "Tidak ada yang namanya Dara di tempat ini. Jika kamu tidak percaya silakan masuk." Wanita itu lalu menatap 2 pengawalnya secara bergantian, lalu berucap, "Buka gapuroiku." 2 makhluk berkepala anjing bertubuh manusia dengan kulit hitam legam itu menurut dan dengan cepat membuka pagar besi yang memisahkan mereka. Neia beserta 2 laki-laki itu mulai melangkah dan memasuki gerbang. Hawa aneh menyerap tubuh mereka saat kaki mereka menjejaki tanah berumput di dalam gerbang. Suasana mistik sangat terasa, udara pun pengap dan membuat mereka sulit untuk bernafas. Ditambah aroma bangkai dan anyir darah yang sangat pekat, Endaru dan juga bapaknya Dara berusaha keras untuk tidak berucap. Sesekali mereka menahan nafas karena tidak sanggup menghirup aroma yang kian membuat perut mereka seperti diaduk dan ingin muntah. Mereka dibawa ke sebuah tempat di mana banyak makhluk berkumpul dan berpesta pora. Pemandangan itu bukan hanya membuat ngeri, tapi detik itu juga bapaknya Dara langsung memuntahkan isi dalam perutnya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya Dara itu untuk membuat makhluk-makhluk yang tengah menyatap daging dan jeroan itu menatap ke arahnya. Endaru tanggap dan langsung meminta maaf, berharap jika makhluk-makhluk itu tidak tersinggung. "Maafkan kami." Wanita itu tidak menanggapi dan terus berjalan. Dengan tubuh yang sempoyongan bapaknya Dara melangkah, dibantu dengan Endaru, mengikuti kemana mereka akan dibawa oleh wanita berkebaya dan 2 pengawalnya. Hingga mereka tiba di sebuah kandang yang hanya tersisa 2 hewan yang masih hidup. Satu dalam keadaan terbaring lemah dan satu sedang menatap penuh harap. Hewan yang tidak lain kambing itu terus berusaha seolah meminta pertolongan untuk dilepaskan. "Ini yang ada di tempat ini. Jika kamu ingin, silakan dibawa. Ganti dengan kambing berukuran sama dan kembang 7 rupa. Tinggalkan di pinggir hutan 1000. "Tapi dia bukan Dara. Aku tidak Kulo pengen Ndoro. Kulo nggawa loro. Apa ora ono syarat liyane?" Neia menyela ucapan bapaknya Dara. Laki-laki itu ingin kembali protes, tapi tangan Endaru menjauhi lengannya. Bapaknya Dara menoleh dan menatap sinis. Nampak sekali jika laki-laki itu tidak setuju dengan ucapan Neia. "Percaya pada Neia, Pak. Bapak nurut." Endaru berusaha untuk memperingatkan. "Tapi nak, itu bukan Lebih baik kamu diam. Kalau kamu tidak bisa diam, bisa jadi malam ini kamu yang akan menjadi bahan makanan makhluk-makhluk yang tengah berpesta pora," ucap Neia dengan suara pelan tapi jelas terdengar. Glek. Bapaknya Dara terdiam. Ia akhirnya pasrah saat mereka tidak menemukan Dara dan hanya membawa 2 kambing yang akhirnya
mereka bawa turut serta. "Jangan pernah melihat ke belakang, meskipun ada yang memanggil nama kalian nantinya," ucap Neia saat mereka akan melangkah pergi. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka akhirnya tiba di gerbang. Tapi begitu pintu gerbang dibuka, tiba-tiba, "Bang Endaru, Utari." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.